Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Shadaqallahul adzim. Kaidah parenting kedua mengatakan jangan menjadikan anak tawanan kebiasaan. Ini nasihat yang bagus ya, agar anak-anak ini tidak menjadi tawanan kebiasaan dan akhirnya tidak bisa beradaptasi dengan perubahan. Apalagi zaman kita ini dikenal sebagai zaman perubahan cepat. Bukan hanya sekedar zaman perubahan, tapi zaman perubahan cepat. Karena itu jangan menjadikan anak tawanan kebiasaan sehingga tidak bisa menghadapi berbagai keadaan yang beragam dan berubah. Karena ia harus bisa menghadapi beragam situasi dalam kehidupannya. Nah, ini kadang-kadang orang tua kalah dengan kebiasaan anak. Karena itu tidak boleh kita kalah dengan kebiasaan anak. Sebagian anak tidak bisa tidur kecuali lampu dimatikan misalnya, atau sebaliknya. Nah, ini jangan diperturutkan terus dalam satu situasi kondisi seperti itu. Justru anak harus dibiasakan bisa dengan lampu nyala atau bisa dengan lampu tidak nyala, gelap dan sebagainya. Sehingga dia terbiasa dengan perubahan situasi. Ada anak yang tidak bisa makan telur misalnya, atau daging, atau ikan, bukan karena alergi atau penyakit, ya, tetapi karena kebiasaan yang selalu diperturutkan atau ketidaksukaan yang dibiarkan. Nah, ini tidak baik. Sehingga nanti ketika dia besar, ya, dia tidak bisa banyak punya pilihan, gitu, atau tidak bisa beradaptasi dengan situasi yang dihadapinya. Karena itu nasihat ini nasihat yang sangat baik agar anak itu tidak menjadi tawanan kebiasaan. Maka biasakan anak menghadapi beragam situasi dan jangan tunduk pada kebiasaan anak agar tidak menjadi tawanan satu kebiasaan atau satu situasi. Ya, karena kelak setelah besar anak akan terbiasa menghadapi beragam situasi dan lebih kuat dari situasi yang ada sehingga mampu menundukkannya. Ya, bahkan harus dibiasakan juga dengan situasi-situasi yang beragam gitu. Mungkin anak perlu diberikan pengalaman bagaimana menghadapi situasi, misalnya walaupun mungkin orang tuanya sedang punya uang, mungkin perlu diberi pengalaman bagaimana saat menghadapi tidak punya uang, tidak punya uang jajan, tidak bisa membelikan semua keinginannya, supaya dia terbiasa dengan itu. Ya, jangan setiap permintaan diperturutkan. Ya, mungkin perlu juga kita ajarkan agar dia juga terbiasa dengan kalau meminta sesuatu harus berdoa dulu. Coba kita berdoa dulu meminta kepada Allah. Baru setelah sepekan atau setelah sebulan kemudian apa yang diinginkan itu kita berikan dan kemudian kita sampaikan. Alhamdulillah, hasil doa kita dikabulkan oleh Allah sehingga Allah memberikan nikmat ini kepada kita dan kemudian kita bisa membeli apa yang kita inginkan. Nah, hal-hal situasi ini perlu dibiasakan kepada anak. Ya, karena bisa jadi juga ya, satu saat dia akan menghadapi kesulitan ekonomi dan kemudian dia sudah punya pengalaman untuk itu. Ya, jadi jika sudah dewasa, beritahukan bahwa hidup ini juga selalu berubah itu situasinya. Tidak selamanya mungkin sekarang sedang berkecukupan. Bisa jadi di masa yang akan datang mungkin Allah akan menguji dengan sesuatu yang kurang menyenangkan atau ketidakcukupan. Ya, tetapi mentalnya sudah disiapkan untuk menghadapi itu. Dan bahwa keadaan yang ada sekarang ini tidak langgeng gitu. Situasi manusia ini bisa berubah-ubah.
Karena itu bisa saja berubah di suatu saat. Apalagi hidup di zaman sekarang gitu. Harus bisa beradaptasi menghadapi perubahan. Jika tidak, kata orang itu akan terlindas oleh perubahan zaman gitu. Dan kita diberi contoh di zaman ini, banyak pabrik yang tutup, perusahaan bangkrut karena tidak bisa beradaptasi dengan perubahan. Saya kira ini momen yang bagus untuk memberikan penjelasan kepada anak-anak gitu supaya mereka siap menghadapi segala situasi, semua perubahan yang ada, agar dia tidak menjadi tawanan satu kebiasaan itu. Nah, bahkan kalau kita cermati ada banyak juga pengetahuan yang kedaluarsa gitu. Ya, pengetahuan lama sudah enggak, ya perlu diadaptasi gitu, perlu diupdate gitu. Kemampuan yang tertinggal juga sudah mulai banyak. Yang dulu menjadi andalan sekarang sudah kedaluarsa, sudah tertinggal gitu. Bahkan kompetensi lama sudah tidak diperlukan di zaman ini gitu. Masya Allah. Nah, ini semua harusnya memberikan kesadaran kepada kita selaku orang tua untuk mempersiapkan anak-anak di masa yang akan datang itu siap menghadapi segala situasi. Dan karena itu salah satu caranya jangan jadikan anak itu sebagai tawanan satu kebiasaan. Maka harus dibiasakan menghadapi beragam situasi. Ya, perlu dikasih pengalaman bagaimana pengalaman saat berkecukupan, atau pengalaman saat tidak punya uang, pengalaman saat tidak bisa memperturutkan semua keinginannya, atau juga pengalaman saat bisa memperturutkan keinginannya. Beragam situasi harus diberikan pengalamannya kepada anak-anak itu. Bahkan penyampaian ajaran agama pun harus memanfaatkan perubahan teknologi gitu. Nah, tidak cukup lagi dengan ceramah-ceramah di masjid, di musola. Harus juga ikut memanfaatkan medsos, memanfaatkan internet dan lain sebagainya. Ini semua tuntutan zaman, dan harus dijelaskan kepada anak-anak yang apalagi di masa yang akan datang. Ya, ada sebagian pakar itu ketika ditanya, pakar ekonomi, pakar perbankan, pakar media itu ditanya apa prediksi tentang 5 tahun yang akan datang terkait dengan perkembangan teknologi dan lain sebagainya. Hampir mereka semua tidak bisa menjawabnya. Perkembangan ekonomi dan lain sebagainya 5 tahun yang akan datang itu hampir tidak bisa memprediksikan. Kenapa? Karena situasi sekarang ini situasi yang disebut dengan zaman perubahan sangat cepat. Nah, karena itu kita juga harus menyiapkan anak-anak kita dengan kemampuan adaptasi yang tinggi, ya, dan jangan menjadi tawanan satu kebiasaan saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.